Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada kajian rutin kita, kajian fikih muamalah, dengan mengambil kitab, yaitu kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, kajian terakhir kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang at-taflis, atau seseorang yang mengalami kebangkrutan. Taflis, seseorang yang mengalami kebangkrutan, yaitu seseorang yang terlilit hutang. Seseorang yang terlilit hutang hingga semua harta yang dimiliki habis untuk membayar hutang tersebut. Bahkan ketika semua harta yang dimiliki digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, maka hutang itu belum selesai semuanya. Ini orang-orang yang terlilit hutang, bukan punya hutang, tapi terlilit hutang. Orang yang seperti ini, kemarin kita sampaikan, orang yang seperti ini boleh untuk dikenakan hijr. Apa? Dia boleh untuk dikenai larangan untuk mengelola aset harta yang dimilikinya. Jadi orang-orang yang terlilit hutang seperti ini, maka pihak-pihak yang berpiutang atau orang yang menghutanginya ini boleh untuk melakukan hijr, boleh untuk melakukan larangan pengelolaan harta atau aset yang dimilikinya. Ini jika orang-orang yang menghutanginya menginginkan. Supaya apa? Supaya harta yang dimiliki oleh orang yang terlilit hutang itu aman. Kenapa aman? Karena yang kedua, semua harta yang dimiliki oleh orang yang sudah terlilit hutang, maka seharusnya ia menjual semua harta yang dimilikinya untuk melunasi hutang-hutangnya.
kecuali apa yang memang apa yang seharusnya dimilikinya, seperti pakaian yang menempel di badannya, atau kemudian makanan yang memang harus ia makan. Perkara-perkara atau harta yang memang harus dimilikinya baru, itu yang kemudian bisa dikelola. Tetapi semua harta yang dimiliki mestinya ia jual, ia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena hutang seseorang itu ketika di dunianya belum selesai, maka di akhiratnya hutang itu pasti akan dimintai oleh Allah penyelesaiannya. Jadi tidak ada yang namanya punya hutang, nek wis mati wis ra mikir. Ya memang sudah tidak berpikir, ya. Tetapi nanti di akhirat ketika hutang itu belum selesai, lalu tidak ada yang menyelesaikannya, maka hutang itu nanti tetap akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka harta yang dimiliki itu mestinya dia jual, ia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya dan seterusnya. Ini kemarin terkait tentang at-taflis, orang-orang yang mengalami kebangkrutan. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan bab al-maddatus sabi'ah, maddah atau pembahasan yang ketujuh. Ini adalah fil wasiyati, bab yang menjelaskan tentang wasiat. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, wasiat ini menjadi satu perkara yang mestinya kita harus faham. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian terkait keretakan hubungan rumah tangga. Terkait apa? Kadang ini disebabkan karena ketidakjelasan untuk membedakan mana hibah, mana wasiat, dan mana waris. Jadi ini sebenarnya ada garis yang mestinya di antara kita, meskipun tidak secara detail, tetapi tiga itu harus difahami. Banyak sekali terjadi dalam sebuah rumah tangga, saudara, kakak beradik, saudara kandung, atau saudara seayah, saudara seibu, itu terkadang terjadi apa? Keretakan dalam persaudaraan. Bahkan bisa dikatakan persaudaraannya putus. Gara-gara apa? Gara-gara persoalan harta, yang kadang-kadang tidak bisa membedakan mana itu hibah, mana yang masuk warisan, dan mana yang masuk dalam kategori wasiat. Sehingga kadang-kadang tumpang tindih tidak karu-karuan. Padahal garis besarnya ada. Hibah itu pemberian yang dilakukan di saat masih hidup. Ketika ada orang tua memberikan harta kepada anaknya, sudah terjadi pemberian, selesai akadnya, maka ketika orang tua itu nanti sudah meninggal dunia, apa yang sudah diberikan kepada anaknya itu tidak boleh diminta kembali oleh saudara yang lain untuk dibagi-bagikan. Kenapa? Karena itu sudah selesai akadnya, yaitu akad hibah. Kemudian warisan, wasiat. Kadang juga terjadi tumpang tindih. Kadang orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya dengan mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia,
maka harta ini, ya, rumah dan pekarangan ini saya wasiatkan untuk diberikan kepada anak tertua, disebutkan namanya fulan. Dengan yang lain tidak diberikan. Ini juga berakhir dengan cekcok. Kenapa? Karena wasiat berupa harta mestinya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kadang-kadang harta yang sudah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, ya, kepada anaknya ada 4 anak, ya, masing-masing sudah diberi sawah, ya. Yang anak mbarep dikasih sawah wetan kuburan misalnya, anak kedua dikasih sawah kidul kalen misalnya, anak ketiga sudah dikasih sawah lor gumuk misalnya, anak keempat dikasih sawah wetan desa misalnya. Ya, kebetulan ukurannya hampir sama, selesai hibah ketika masih hidup di dunia. Tetapi ketika kemudian orang tuanya meninggal dunia, sesama anak ini ramai, wah ini tidak bisa begini, sudah kita lebur jadi satu untuk dibagikan menjadi warisan. Ini pun juga tidak boleh, karena ada yang membedakan mana di situ ada hibah, mana di situ ada wasiat, dan mana di situ yang termasuk warisan. Baik, pada malam hari ini kita akan membaca terkait tentang fil wasiyah, tentang wasiat. Yang pertama adalah ta'rifuha, pengertiannya, makna dari wasiat itu sendiri. Di dalam kitab ini disebutkan begini: al-wasiyatu hiya al-ahdu bin nadhari fi syai'in awit tabarru'u bil mali ba'da wafati. Ini yang dinamakan dengan wasiat. Wasiat itu adalah al-ahdu, perjanjian. Perjanjian atau kalau dalam bahasa fikih sering diistilahkan dengan istilah akad, ya, perjanjian. Perjanjian bin nadhari fi syai'in, perjanjian untuk mengurus sesuatu. Perjanjian untuk mengurus sesuatu. Tolong, kalau nanti saya meninggal dunia misalnya, tolong kalau nanti saya meninggal dunia, saya punya yayasan. Yayasan itu membawai pondok pesantren. Pondok pesantren itu ada unit, misalnya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Muridnya tiap unitnya 1000, sehingga 3 unit itu muridnya 3000. Kalau nanti saya meninggal dunia, saya wasiatkan supaya nanti kamu yang mengurusnya. Kira-kira yang diamanah itu iya atau pikir-pikir? Pikir-pikir iya. Itu namanya wasiat untuk mengurusi sesuatu. Jadi wasiat itu al-ahdu bin nadhari fi syai', perjanjian untuk mengurus sesuatu, awit tabarru'u bil mali, atau wasiat untuk mendermakan hartanya. Ini yang familiar di tempat kita. Wasiat untuk mendermakan hartanya ba'dal wafati, setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebentar. Jadi wasiat, ya, kecuali perjanjian untuk mengurus sesuatu, juga wasiat ini berbentuk tabarruk, mendermakan hartanya ba'dal wafati, setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Besok
kalau saya sudah meninggal dunia, tolong ya sawah 5 petak ya, 5 kisuk kalau bahasa Jawanya, yang sebelah selatan kuburan itu ya, tolong nanti diserahkan ke masjid untuk diberikan ke masjid. Dan wasiat itu kemudian ditulis, ada yang menghadiri, ada yang menyaksikan, dan ada yang ikut bertanda tangan. Nah, itu wasiat. Wasiat untuk mendermakan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada seseorang atau lembaga atau siapapun, dan pemberian atau pelepasan hak itu setelah yang mewasiatkan sudah meninggal dunia. Kalau diberikan ketika hidup itu namanya hibah. Ketika diberikan di saat masih hidup, ini sawah yang selatan kuburan ini saya serahkan ke masjid. Takmir tolong diminta datang ke sini. Takmirnya datang, terjadi serah terima, itu namanya hibah. Tetapi ketika pelepasan kepemilikan dari orang yang memberi kepada pihak yang memberi, pelepasan kepemilikan dari hak yang memberi itu terjadi setelah yang memberi itu meninggal dunia, itulah yang dinamakan dengan wasiat. Ini wasiat. Wahiyya bihadza, oleh karena itulah wasiat ini bihadza ta'rif nau'ani. Oleh karena itulah wasiat dengan pengertian ini ada 2 macam. Jadi wasiat dalam pengertian ini ada 2 macam. Al-awwal, yang pertama adalah wasiyatun ila man yakumu bitasdididaini. Yang pertama adalah wasiat untuk mengurus sesuatu, seperti wasiat untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Saya yakin ini yang kalau kita diberi rata-rata tidak mau ya. Diberi wasiat untuk melunasi hutang ya. Kalau ada yang mau bisa angkat jari ya. Nanti saya sampaikan pada orang-orang yang punya hutang. Jadi yang pertama ini wasiat untuk mengurus sesuatu, seperti mayyakumu bitasdididainin, wasiat untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, seperti wasiat orang tua kepada anak-anak mereka. Ketika orang tua itu sampai dalam keadaan jelang meninggal dunia, kemudian ia masih punya hutang dan dirasa hutang itu belum akan selesai sampai ia meninggal dunia. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah agar tidak mendapatkan seperti ini. Ketika ada orang tua dalam kondisi sakit parah sampai jelang meninggalnya, dia masih punya hutang. Dan orang tua ini memperkirakan bahwa hutangnya tidak akan selesai. Maka dalam kondisi seperti ini seharusnya dia membuat wasiat, surat wasiat. Yang isinya apa? Yang isinya untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang seperti ini harus. Supaya apa? Supaya hutangnya selesai, nanti di hadapan Allah tidak akan menghadapi persoalan seputar hutang yang ada padanya. Au i'ta'i haqqun, atau wasiat untuk memberikan suatu hak pada seseorang. Wasiat untuk memberikan hak kepada seseorang. Misalnya seorang raja misalnya. Ketika seorang raja itu ketika ia dalam keadaan hidup, kemudian dirasa dia akan meninggal dunia, maka kemudian raja itu biasanya menulis banyak wasiat. Untuk apa?
untuk memberikan hak kepada seseorang. Kalau nanti saya meninggal dunia, fulan tolong diangkat menjadi apa? Senopati misalnya, kalau dalam ketopraan kan itu. Ini terkait dengan pemberian hak. Awin nadhari fi sya'nil auladi sigharin illa bulughihim, atau wasiat untuk mengurus anak-anak kecil sampai anak-anak itu tumbuh dewasa. Ini contoh wasiat untuk mengurus sesuatu, wasiat untuk mengurusi sesuatu antara pemberi wasiat kepada orang yang diberi wasiat. Ini bagian yang pertama. Jadi wasiat ya, seperti wasiat menyelesaikan hutang, wasiat untuk menyelesaikan sesuatu, wasiat untuk mengurus sesuatu, ini wasiat yang pertama. Watsani, dan yang kedua, wasiyatun bima yusarrifu ilal jihadil mausa lahabih. Yang kedua adalah, ini yang kedua, wasiat untuk memberikan, wasiat untuk memberikan harta kepada pihak yang diwasiati dari harta yang dimiliki oleh orang yang memberikan wasiat itu. Yang kedua ini wasiat yang berupa pemberian harta, pengalihan hak kepemilikan. Seperti yang banyak terjadi, seseorang ketika dia hendak meninggal dunia, kemudian dia menuliskan wasiat. Ini masuk kategori yang kedua, wasiat untuk memberikan harta kepada sebuah lembaga, kepada siapapun memberikan harta kepada kerabatnya misalnya yang bukan ahli waris, atau wasiat yang berupa harta untuk diberikan kepada anak yang diadopsinya. Karena anak adopsi itu apa bahasa kita? Anak angkat, anak angkat, atau ada istilah bahasa Jawa apa namanya? Pupon, anak pupon, anak mupu. Yang namanya anak pupon, anak angkat itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Bagaimana kalau anak pupon itu satu-satunya? Maka orang yang mupu tadi, dia bisa memberikan hartanya dikala masih hidup. Atau yang kedua, kalau dia khawatir harta ini jatuh pada orang lain, sementara antara dia dan anak angkatnya sudah seperti anak kandung dan orang tua kandung, sampai ketika kemudian dia sakit, maka anak angkatnya lah yang selalu merawatnya dengan setulus hati. Maka kalau dia khawatir nanti kalau saya mati, maka harta saya akan dijadikan rebutan untuk sanak famili, dan saya khawatir nanti anak angkat yang selalu mengurusku ini nanti dia akan terusir dari rumah tinggalnya karena memang dia bukan ahli waris, maka boleh untuk menuliskan wasiat. Hanya wasiat berupa harta tidak boleh melebihi dari sepertiga semua harta yang dimilikinya. Kalau hibah maka boleh untuk diberikan semuanya. Ini kalau hibah. Nah, contoh wasiat berupa harta ini wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris pada lembaga pendidikan, kemudian wasiat diberikan kepada masjid, wasiat diberikan kepada kaum kerabat yang bukan menjadi ahli waris, maka ini termasuk bagian dari wasiat yang diperbolehkan.
Yang kedua, hukumnya hukmuha. Hukum wasiat ini dikatakan al-wasiyatu masyru'atun. Wasiat itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-106. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza khadara ahadukumul mautu khinal wasiyati thnani dzawa adlim minkum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, saksikanlah oleh kalian, ya, saksikanlah oleh kalian idza khadara ahadakumul mautu, ketika ada salah seorang di antara kalian sedang menghadapi kematiannya, khinal wasiyati, tatkala ia menuliskan wasiat, ithnani, oleh dua orang, zawa adlin minkum, yang adil di antara kalian. Ini kalau dimaknai perkata. Artinya apa? Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika salah seorang di antara kalian sedang menghadapi kematian, sementara dia ingin membuat wasiat, maka saksikanlah hal itu oleh dua orang yang adil di antara kalian. Kalau ada seseorang yang ingin membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia, maka wasiat itu perlu dibuat akad perjanjian, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Hanya mayoritas para ulama memerintahkan, menganjurkan agar akad itu ditulis dan disaksikan oleh dua orang yang adil. Kalimat adil di sini itu maksudnya adalah orang-orang yang dia taat dalam menjalankan agamanya, itu dikatakan orang adil. Jadi yang dikatakan orang adil dalam perspektif agama, perspektif Islam itu orang yang menjalankan perintah Allah dan menunaikan hak kepada sesama. Itulah adil. Bukan adil dalam artian ya antara seseorang dan orang lain. Karena adil yang paling utama itu adalah adilnya dia terhadap kewajiban yang Allah Ta'ala tetapkan kepadanya. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jika ada di antara kalian sedang menghadapi kematian, sementara dia ingin membuat wasiat yang ingin ia wasiatkan, maka saksikanlah wasiat itu oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ayat ini Allah Ta'ala perintahkan supaya apa? Kalau ada orang-orang yang ya ingin membuat wasiat, maka wasiat itu ditulis dan ada orang yang menjadi saksi dari kaum laki-laki, jumlahnya 2 orang. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah mengatakan, mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin. Mim ba'di wasiyatin, setelah wasiat yang dibuat, yusi biha, yang ia wasiatkan, audainin, atau hutang. Artinya apa? Ibu bapak rahimakumullah, surat An-Nisa ayat yang ke-11 ini Allah mengatakan bahwa pembagian harta warisan
itu dilakukan setelah wasiat itu ditunaikan dan juga hutang-hutang sudah diselesaikan. Maka sebenarnya tidak benar kalau kemudian ada seseorang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta, harta itu kemudian ya dibagi kepada ahli warisnya, sementara hutang yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu belum terselesaikan. Karena kalau lihat dari urutannya, yang pertama, kalau ada orang meninggal dunia, yang pertama kali selesaikan adalah hutang-hutangnya. Hutang-hutangnya selesaikan dulu. Meskipun sampai menghabiskan banyak harta dari yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia itu, ahli warisnya tidak boleh teriak-teriak. Artinya apa? Kalau ada orang meninggal dunia, yang pertama kali diselesaikan itu adalah persoalan hutangnya. Setelah itu baru kemudian wasiatnya, jika dia punya wasiat. Setelah itu baru peninggalan yang lain, itulah sisa dari pembayaran hutang. Sisa dari wasiat itu yang oleh orang-orang ya Arab atau para sahabat ketika itu istilahnya menyebut dengan nama tirkah atau harta sisa peninggalan, yang kemudian disebut dengan harta waris. Setelah apa? Setelah hutang dan wasiat itu diselesaikan. Ini terambil dari firman Allah Ta'ala, mim ba'di wasiyatin, dan membagi, menghitung warisan itu adalah setelah ditunaikannya wasiat atau hutang yang memang harus diselesaikan. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-11. Kemudian juga ya wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, ma hakkum ri'in muslimin lahu ma yusifihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Artinya apa? Ma hakkum ri'in, tidak layak, tidak pantas, tidak baik bagi seorang muslim ketika ia ingin membuat wasiat yang ingin ia wasiatkan, kemudian sampai 2 malam lewat, kecuali wasiat itu sudah tertulis di sampingnya. Artinya apa? Rasulullah mengatakan tidak layak, tidak pantas, tidak seharusnya ketika ada seorang muslim ingin membuat wasiat, lalu wasiat itu ditunda-tunda, belum segera dituliskannya. Nabi mengatakan kalau ingin membuat wasiat, maka wasiat itu segera ditulis, jangan melewati dari 2 hari 2 malam, kecuali wasiat itu sudah harus segera tertulis dan ada yang menyaksikan supaya wasiat itu bisa terlaksana dengan baik. Ini oleh para ulama difahami bahwa ketika ada seorang muslim ingin membuat wasiat, baik wasiat kategori pertama, wasiat ingin ya mengurusi sesuatu, wasiat supaya mengurusi sesuatu, atau wasiat untuk menyerahkan sejumlah harta. Kalau seseorang ingin membuat wasiat, terlebih dalam kondisi dia sakit, sakitnya semakin parah, maka wasiat itu supaya segera ditulis dan tidak sampai ditunda-tunda, supaya tidak ada hak yang tidak sampai kepada yang berhak jika wasiat itu belum tertulis sementara dia sudah kadung meninggal dunia.
Ibu bapak, kita jeda azan dulu karena ada yang mengumandangkan azan. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Jadi wasiat ini disyariatkan sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-106 dan juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, dan juga sabda Nabi SAW agar supaya seseorang yang memang dia ingin menuliskan wasiat atau ingin mewasiatkan sesuatu, agar wasiat itu segera ditulis supaya wasiat itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian beliau pengarang kitab ini mengatakan, wa tujibul wasiyatu ala man alai dainun. Wasiat itu diwajibkan bagi siapa saja yang memiliki hutang. Wasiat itu diwajibkan bagi seseorang yang dia punya hutang, lebih-lebih ia beranggapan, bahkan ia berkeyakinan hutang itu tidak mungkin bisa ia lunasi sampai ia meninggal dunia. Kalau seseorang memiliki hutang, sementara dia melihat kondisinya, melihat kondisi kesehatannya, melihat kondisi harta yang dimilikinya, maka dia bisa menghitung bahwa hutang itu kemungkinan kecil bisa terlunasi sampai dia meninggal dunia. Maka kondisi orang yang seperti ini, maka dia diwajibkan untuk membuat wasiat. Supaya apa? Supaya hutangnya ada yang menyelesaikannya. Kita ingat bahwa Rasulullah SAW ya pernah di awal-awal Islam, beliau pernah diminta untuk mensolatkan jenazah seorang kaum muslimin, tetapi kemudian waktu itu beliau tidak mau mensolatkannya gara-gara
mayat atau jenazah itu masih punya hutang dan tidak ada kejelasan terselesainya hutang itu karena dia tidak memiliki harta dan tidak ada orang yang mau untuk menanggung, menjamin terselesainya hutang itu. Maka pada waktu itu Nabi memerintahkan kepada sahabat dengan mengatakan apa? Sallu ala sahibikum, salatilah oleh kalian jenazah saudara kalian ini. Artinya ketika pada waktu itu ketika jenazah ini hendak disolatkan, Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Dijawab oleh para sahabat, iya. Apakah dia punya harta untuk digunakan menyelesaikan hutangnya? Para sahabat menjawab, tidak punya. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu, salatilah jenazah ini oleh kalian. Nabi menyuruh para sahabat, memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan jenazah laki-laki itu, sementara Nabi sendiri tidak mau untuk menyolatkannya. Kenapa? Dia masih punya hutang. Kemudian pada kesempatan yang lain sama, Nabi diminta untuk menyolatkan jenazah. Ketika itu Rasulullah pun bertanya, apakah dia punya hutang? Dijawab, iya. Apakah dia punya harta yang digunakan untuk menyelesaikan hutangnya? Para sahabat menjawab, iya. Maka Nabi mau untuk menyolatkannya. Di riwayat yang lain dikatakan juga bahwa ketika Nabi hendak menyolatkan jenazah, Nabi bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Para sahabat menjawab, iya. Apakah dia punya harta yang digunakan untuk menyelesaikan hutangnya? Para sahabat mengatakan tidak. Lalu Nabi memerintahkan kepada mereka untuk menyolatkannya. Namun pada waktu itu ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menyelesaikan hutangnya. Dia bukan kerabatnya, bukan familinya, bukan ahli warisnya, tetapi dia mengatakan, saya ya Rasulullah yang siap sanggup untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Baru ketika itu Nabi pun mau menyolatkan jenazahnya. Ini oleh para ulama paling tidak diambil dua hukum. Pertama, bahwa sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Jika ada yang sudah menunaikannya, melaksanakannya, maka orang lain yang tidak ikut melaksanakannya, maka dia tidak berdosa. Karena Nabi menyuruh menyolatkannya, sementara beliau sendiri tidak menyolatkannya. Yang kedua, para ulama kemudian menggarisbawahi bahwa peristiwa tadi, riwayat tadi menjelaskan tentang besarnya pengaruh hutang bagi seseorang, sehingga hutang itu memang harus diselesaikan ketika seseorang masih hidup, dan jika dirasa dia tidak mampu untuk menyelesaikan hutangnya, maka dia harus membuat wasiat supaya hutangnya ada yang menyelesaikannya. Ini au indahu wadi'atun, atau seseorang yang menjaga atau membawa harta titipan. Ketika ada seseorang membawa atau menjaga harta titipan, maka ketika dia dalam keadaan sakit, ya, yang sakit itu dirasa sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia juga harus membuat wasiat. Supaya apa? Harta yang dititipkan orang lain kepadanya nanti ada yang mengurusnya setelah ia meninggal dunia. Contoh misalnya, ada seseorang yang menitipkan emas kepada ibu bapak sekalian,
dengan bobot 1 kilo misalnya, ya. Kemudian emas itu pun disimpan di suatu tempat dan tidak ada yang tahu. Sementara yang menitipkannya ya sudah 20 tahun pergi ke luar pulau, tetapi masih sering berkomunikasi lewat HP dan lain sebagainya. Maka kemudian seseorang yang mendapatkan titipan harta itu, maka dia harus membuat wasiat pada seseorang bahwa dia menyimpan harta miliknya si fulan dan harta itu disimpan di tempat fulan supaya harta itu dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Ini terkait tentang titipan. Au alai hukukun, atau seseorang yang memiliki hak, yang hak itu seseorang yang mendapati hak dan hak itu mestinya menjadi hak orang lain, ya, menjadi orang lain. Khasyata ayyamuta fatadhiya amwalun nasi wa hukukuhum fayus'ala anha yaumal qiyamah. Maka seseorang dalam kondisi seperti ini, seorang yang punya hutang, kemudian seseorang yang punya titipan harta milik orang lain, orang yang seperti ini maka dia harus membuat wasiat supaya apa? Supaya harta yang ada padanya itu nanti tidak hilang, sehingga itu tidak menjadi beban baginya, menjadi pertanyaan baginya kelak di hari kiamat. Jadi yang seperti ini ya, membuat wasiat menjadi sesuatu yang harus. Kenapa? Kalau tidak dilakukan maka ada hak kaum muslimin yang tidak tertunaikan. Contoh tadi hutang. Seseorang punya hutang dalam jumlah yang banyak. Sampai dia meninggal dunia, dia tidak mewasiatkan pada ahli warisnya terkait hutangnya. Maka ketika dia meninggal dunia, kemudian datang seseorang untuk menagih hutang orang tuanya, dan bisa jadi anaknya tidak mau untuk menyelesaikannya karena anaknya beranggapan itu hanya rekayasa orang yang ingin memerasnya. Bisa jadi. Kenapa? Karena tidak ada wasiat dari orang tuanya. Kama tastahibbul wasiyatul liman lahu malun katsirun, sebagaimana dianjurkan pula, disunahkan pula wasiat bagi seseorang yang memiliki harta yang banyak. Disunahkan pula seseorang yang memiliki harta yang banyak. Wa warathatu aghniya, sementara ahli warisnya kaya-kaya. Ada seseorang yang punya harta yang banyak, sementara ahli warisnya ini juga orang yang kaya semuanya. Ada seorang hartawan, kemudian dia punya anak tiga-tiganya lebih kaya dari bapaknya misalnya. Maka orang yang kondisi hartanya seperti ini dianjurkan, disunahkan ayyusiya bisya'in min malihi, dia disunahkan untuk mewasiatkan sebagian dari hartanya, sulusan au aqalla, maksimal sepertiga atau kurang dari itu, li aqrabaihi, untuk diberikan kepada kerabatnya. Kerabat tentunya tidak mendapatkan warisan, mingson nonton tok. Ini ada orang yang hartawan sedang membagi-bagikan warisan, atau ya ketika hartawan meninggal dunia maka hartanya dibagi-bagikan kepada oleh ahli warisnya dan semuanya kaya-kaya. Kerabatnya miskin-miskin. Kerabatnya diundang hanya untuk menyaksikan, ya, menyaksikan pameran harta, kan itu ming diwedangi tok. Wedange ra legi misalnya kan. Ya, kemudian ketika punya kerabat yang seperti itu,
maka seseorang yang punya harta banyak sementara ahli warisnya itu orang yang kaya, maka dia disunahkan untuk membuat wasiat. Wasiat apa? Berupa harta. Berapa? Maksimal sepertiga. Diberikan siapa? Diberikan kepada aqrabaihi, kaum karib kerabatnya, min ghairil warithin, dari orang-orang yang memang dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan, kerabat. Atau kemudian barangkali pembantu, yang pembantunya dari semenjak dia masih muda, masih dalam kondisi belum kaya sampai menjadi kaya raya, pembantunya tetap setia menunggu, bukan menunggu warisannya, setia untuk melayani misalnya, maka boleh diberikan kepada mereka. Awil jihati min jihatil khairi, atau diberikan kepada lembaga-lembaga kebaikan. Ada yayasan Islam misalnya, ada pondok pesantren, atau diberikan kepada madrasah misalnya, atau diberikan kepada masjid misalnya, atau diberikan kepada siapa? Organisasi keagamaan misalnya. Ini boleh diberikan, ya. Jadi bisa diberikan kepada perseorangan, kepada individu, maupun diberikan kepada sebuah lembaga, sebuah organisasi. Lima ruwiya annau sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ya ibna adama, wahai anak Adam, sintani lam yakun laka wahidatun minha, ada dua perkara yang kamu tidak bisa memilikinya. Ada dua perkara yang kamu tidak bisa memilikinya. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, ju'iltu laka nasiban fi malika khina akhadtu bikadmika liutahhiraka bihi wa uzakkika. Yang pertama Allah katakan, aku jadikan kepadamu satu bagian, aku jadikan bagimu satu bagian dari harta yang kamu wasiatkan ketika kami cabut ruhmu dari kerongkonganmu, atau sampai di kerongkonganmu, untuk mensucikanmu atau untuk membersihkanmu. Allah katakan begini, wahai anak Adam, ada dua perkara yang kamu tidak bisa memilikinya. Pertama adalah wasiat, harta yang kalian wasiatkan ketika nyawa kalian sampai ke kerongkongan kalian. Artinya sebelum seseorang itu meninggal dunia, dia sudah terlebih dahulu untuk membuat wasiat, ya. Yang kedua, Allah katakan wassalatu ibadi alaika ba'dal inqidha'i ajalika. Yang kedua, yang kamu tidak bisa memilikinya adalah salat hamba-hambaku atasmu setelah kamu meninggal dunia. Salat hamba-hambaku atasmu setelah aku meninggal dunia. Artinya apa? Ketika seseorang sudah meninggal dunia, amal pahalanya sudah terputus dan dia tidak bisa mendapatkan pahala sholat yang dilakukan oleh orang lain. Dia tidak bisa mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukan oleh orang lain. Artinya apa? Sholat bagi seorang muslim ketika dia sudah meninggal dunia, maka amal sholatnya sudah terputus, kecuali kalau ia berupa ilmu yang bermanfaat, mengajarkan sholat kepada seseorang yang sebelumnya orang itu tidak tahu tata caranya sholat, lalu diajari,
kemudian dia bisa tahu, dia bisa memahaminya, kemudian dia bisa mengamalkannya, melaksanakannya, maka orang yang mengajarinya mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Pahala seperti orang yang melakukannya, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala salat orang itu karena amal yang sudah terputus. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat, bahkan beliau juga sahabat yang dijanjikan masuk surga. Seorang sahabat yang juga kelompok sahabat yang kaya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Itu sosok-sosok sahabat yang hartawan, hartanya banyak. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, khinama sa'alu anil wasiyah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya kepada Nabi terkait tentang wasiat. Kalau dalam riwayat yang lengkap, ketika itu Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam keadaan sakit yang cukup parah. Dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas merasa ajalnya sudah dekat. Meskipun dalam versi lain ternyata setelah itu Sa'ad kemudian sembuh. Tetapi ketika dalam kondisi sakit yang Sa'ad merasa ketika itu ajalnya sudah dekat, lalu Nabi menjenguknya. Ketika itu Sa'ad kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya harta yang banyak, harta saya banyak, sedangkan ahli warisku hanya satu orang, itu saja anak perempuan. Oh, nek saat ini sungguh rebutan niku. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu, harta saya banyak, sementara saya tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan, satu anak perempuan. Bolehkah saya mewasiatkan bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Nabi mengatakan jangan, tidak boleh. 2/3 itu banyak, kakean. Ketika itu kemudian Sa'ad mengatakan lagi, kalau begitu bagaimana kalau setengahnya? Kalau setengah boleh dah ya Nabi? Nabi mengatakan tidak boleh. Setengah itu terlalu banyak, masih banyak. Lalu Sa'ad mengatakan lagi, pertanyaan lagi, kalau sepertiga, as-sulus sepertiga bagaimana Rasulullah? Rasul mengatakan was-sulusu katsirun, sepertiga itu sudah banyak. Tadi mengatakan 2/3 jangan, itu terlalu banyak. Setengah tidak boleh, itu masih sangat banyak. Sepertiga boleh, itu sudah banyak. Nah, jadi kalimatnya kan jadi kalimat yang beragam seperti itu. Nek sak pertelon ki wis akeh, nek rong pertelon kakean, separuh isih akeh, kan begitu. Sepertelon wis akeh itu. Nah, ketika itu Nabi mengatakan innaka in tadarra warathataka aghniya, wahai Sa'ad, sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu aghniya dalam kondisi berkecukupan, itu khairun, lebih baik, min antada'ahum, dibanding kamu meninggalkan ahli warismu alatan, dalam keadaan tidak punya, yatakaffafunan nasa, dan menjadi beban bagi orang lain. Ini oleh para ulama difahami terkait apa? Terkait bahwa ketika ada seseorang dalam kondisi sakit, kemudian dia punya harta yang banyak dan dia merasa ajalnya sudah dekat, maka dia dianjurkan untuk mewasiatkan
sebagian harta yang ia miliki. Jika dia punya harta yang banyak dan ahli warisnya kondisinya berkecukupan. Dan yang kedua, hadis ini difahami oleh para ulama bahwa hadis ini memberikan penjelasan terkait tentang batasan wasiat yang berupa harta yang diberikan seseorang baik kepada individu maupun kepada suatu lembaga atau organisasi masyarakat. Ibu bapak, ini terkait tentang hukum wasiat, kemudian syarat-syarat wasiat dan ketentuan-ketentuan hukum terkait tentang wasiat ini. Masih banyak poin dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan?